Apakah share screen saya terlihat? Ya, sudah. Lihat. Baik, sebelumnya saya buka, perkenalkan, nama saya Rafael Irfan Siburian, M22130250026, kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Rafael Irfan Siburian, yang kedua ada Friska Monica, yang ketiga Fikri Haikal. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek saya, yaitu aplikasi yang bernama MyIQ, Intelligence Test for Education. Selanjutnya adalah definisi proyek. Maraknya permainan atau video game yang semakin banyak akhir-akhir ini membuat sebagian orang lupa atau bahkan malas untuk belajar. Oleh karena itu, kami membuat proyek yang bernama MyIQ, yaitu sebuah aplikasi atau web untuk mengasah pola pikir yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan pola pikir seseorang. Dengan mengerjakan teka-teki game atau kuis pada aplikasi atau web ini. Dengan adanya aplikasi atau web ini, kami bermaksud agar orang-orang di luar sana tidak hanya bermain game berbasis online itu saja, tetapi juga bermain game sambil mengasah kecerdasan dan atau kepintaran pola pikir seseorang. Selanjutnya adalah menu dalam aplikasi MyIQ. Icon pertama adalah icon home yang berfungsi untuk kembali ke halaman utama kuis. Dan yang kedua ada button mulai kuis, yaitu menu icon mulai kuis yang akan mengarahkan pada soal kuis yang pertama. Habis itu refresh apps, itu menu refresh apabila terjadi error atau kesalahan klik icon tersebut dan akan merefresh ke menu awal. Selanjutnya adalah kunci jawaban. Nah, icon kunci berfungsi untuk melihat kunci jawaban pada kuis. Selanjutnya adalah cara pendekatan dan ragam dialog. Cara pendekatannya, aplikasi MyIQ disediakan untuk platform mobile seperti Android, OS, dan PC. Ragam dialog antar muka berbasis icon. Untuk mendapatkan satu kriteria yang sangat penting dalam pengoperasian sebuah program aplikasi, user dapat memilih menu yang ada pada aplikasi. Dalam menjalankan aplikasi, user cukup menekan icon yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah diagram semantik, akan dijelaskan oleh Friska Monica. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ragam semantik. Nah, pada bagian ini terdapat menu home, lalu menu home akan menuju ke menu, lalu akan menginput nama. Setelah nama itu ada kuis 1-5. Nah, setelah kuis itu ada bagian atas terdapat kunci jawaban, lalu skor dan retry. Nah, pada retry itu apabila kita mengklik akan kembali ke menu, dan setelah kunci jawaban itu ke home, dan ke home akan kembali ke menu awal. Next. Website pendamping aplikasi MyIQ. Ragam dialog yang akan termuat dalam website yang kami buat rancang yaitu ragam dialog interaktif. Nah, ragam dialog berbasis bahasa pemrograman yang kami pakai yaitu HTML, yaitu mengelola serangkaian data dan informasi sehingga suatu dokumen dapat diakses dan ditampilkan di internet melalui layanan web. HTML yang lebih spesifik yaitu membuat halaman web. Yang kedua yaitu CSS, berfungsi untuk menjelaskan dan menata tampilan elemen yang tertulis pada bahasa markup. Salah satunya adalah HTML. Dan yang terakhir yaitu kode blok yang berfungsi untuk membuat program pada website yang kita buat. Lalu selanjutnya yaitu ada desain dalam aplikasi MyIQ. Nah, di sini ada tampilan pertama. Pada menu pertama, Anda akan melakukan pendaftaran akun, dan apabila sudah memiliki akun, maka masuk dengan Google atau email. Tampilannya seperti pada layar. Next.
Nah, di sini pada tampilan kedua, di sini kami pada tampilan kedua menaruh logo, yaitu dari logo aplikasi MyIKey. Nah, tampilan ketiga yaitu tampilan welcome quiz. Lalu pada tampilan ketiga, apabila kita klik mulai untuk melanjutkan ke quiz. Nah, pada tampilan keempat ini yaitu menginput username, lalu klik tag quiz untuk menuju ke tampilan selanjutnya. Tampilan kelima yaitu menampilkan soal kuis yang pertama. Tampilan keenam menampilkan soal kuis yang kedua. Tampilan ketujuh menampilkan kuis yang ketiga. Tampilan kedelapan menampilkan soal kuis yang keempat. Tampilan yang ke-9 menampilkan soal kuis yang kelima, dan apabila soal kuis tersebut melebihi dari 5 soal, maka tampilannya akan lebih dari 9. Next. Dan selanjutnya untuk menambahkan kayak semisal apabila jawaban itu benar maka akan menampilkan berwarna hijau tampilannya yang diartikan sebagai benar, dan jika salah berwarna merah pada jawaban tersebut. Selanjutnya, pada tampilan ke-10 yaitu menampilkan hasil akhir atau skor dari kuis yang sudah Anda kerjakan. Pada bagian ini ada beberapa fitur sebagai berikut. Nah, untuk fitur yang pertama itu ada ikon kunci jawaban. Pada ikon kiri atas terdapat menu kunci jawaban dari kuis tersebut. Lalu terdapat logo, piala, dan ucapan selamat. Dan yang terakhir ada tampilan skor akhir dari kuis tersebut, yaitu kuis yang telah kita kerjakan. untuk kesimpulannya, pembuatan aplikasi ini memerlukan konsentrasi yang penuh dikarenakan pembelajaran ini untuk pertama kalinya. Bagi pemula, sebaiknya mencari tutorial agar mudah untuk memahami kode pemrogramannya. Maraknya permainan atau video game yang semakin banyak akhir-akhir ini membuat sebagian orang lupa atau bahkan malas untuk belajar. Oleh karena itu, kami membuat proyek yang bernama MyIQ, yaitu sebuah aplikasi atau web untuk mengasah pola pikir yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan pola pikir seseorang dengan mengerjakan teka-teki game atau kuis pada aplikasi atau web ini. Kami harap dengan adanya aplikasi atau web ini, kami bermaksud agar orang-orang di luar sana tidak hanya bermain game berbasis online itu saja, tetapi juga bermain game sambil mengasah kecerdasan atau kepintaran pola pikir seseorang. Mungkin sekian presentasi dari kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Baik, untuk Widya Setiani kami persilahkan. Baik, izin bertanya, itu di aplikasi kelompok 3 itu mempunyai kelebihan apa saja ya? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Widya. Akan saya tampung pertanyaannya dulu, bisa dikirim lewat chat ya Widya. Baik. Baik, selanjutnya untuk Nestio Rizky Prasetyo kami persilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin kalau dari saya itu sedikit bingung di bagian congratulations, ucapan selamat ketika sudah mengerjakan kuis. Boleh ditampilkan? Boleh, sabar. Apakah share screen saya terlihat? Ya, terlihat. Mungkin disuruh sedikit di bagian tampilannya.
Udah? Ya udah, cukup. Itu kan ada menu ucapan selamatnya gitu, atau evaluasinya. Terus ada menu retry buat eh, ke ke Bali gitu, ke halaman utama, sama di situ ada kunci jawaban juga. Nah, yang mau saya tanyakan itu di bagian kunci jawabannya. Em, Tadi em, kalau dari saya sendiri ya, itu tuh agak susah gitu ngelihat kunci jawabannya, karena kita fokusnya tuh di tengah semua nih. Logo-logo, evaluasi kolom evaluasinya seperti congratulations sama score sama retry-nya itu kan di tengah semua nih. Nah, kenapa kok kunci jawabannya itu malah di pojok sendiri gitu loh, jadi kayak nggak kelihatan aja. Oke. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Akan kami tampung dan izinkan kelompok kami buat berdiskusi. Untuk pertanyaan tadi bisa dikirim lewat chat dulu ya, Nestio. eh Izinkan kami untuk berdiskusi sebentar. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Nestio. Kenapa kunci jawabannya ada di pojok kiri atas? Ya, Nes ya. ya Izin menjawab, kami kemungkinan dari kelompok kami kayak udah kesepakat buat ditampilin di pojok kiri atas. Karena kemungkinan setelah melihat skor itu kayak otomatis kita itu refleks ngeliat atas karena pasti ada sesuatu gitu di atas itu. Jadi kami taruh di atas itu, oh itu ada kunci jawaban, bisa diklik gitu. Kalau mau taruh di bawah itu kayak udah standar kayak aplikasi pada umumnya ya nggak sih, pada lainnya gitu. Jadi kami taruhnya di atas biar lebih apa ya, lebih kayak efisien, terus refleks memang memang di atas gitu aja. Apakah cukup? Oke, cukup. Terima kasih. Sama-sama. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Widya, kelebihan dari aplikasi yang kami buat. Nah, di sini kan tadi sudah dijelaskan oleh Rafael di bagian kesimpulan bahwa maraknya permainan atau video game yang semakin banyak akhir-akhir ini membuat sebagian orang lupa atau bahkan malas untuk belajar. Nah, oleh karena itu, kami membuat proyek yang bernama MyIQ, yaitu sebuah aplikasi atau web yang bertujuan untuk mengasah pola pikir dan mengetahui kemampuan pola pikir seseorang. Jadi, kelebihannya itu kita bisa mengasah pola pikir dan pengetahuan kita, baik itu kemampuan kita dalam pengetahuan, baik juga keterampilan dan lain sebagainya. Nah, jadi itu kelebihan dari aplikasi yang kami buat. Apakah sudah cukup, Widya? Cukup, Desca. Terima kasih. Sama-sama. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3. Saya Rafael Irfan Siburian sebagai moderator dan sekaligus leader, dan anggota saya Friska Monica pamit undur diri. Terima kasih. Sama-sama gitu loh.
Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.